asisten deputi 5 di Kementerian Pelayanan Publik Kementerian Perdagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Ibu dari aspek kedeputian 5. Izin Bapak-Bapak Ibu, sebenarnya tadi ada Ibu Asker yang sudah hadir bersama kami, tapi mungkin ini ada kegiatan Zoom, Mbak ya. Jadi Ibu Asker tidak bisa tinggalin kita, tapi di tengah-tengah kita sudah ada Ibu ini Lesti Adelia dan Ibu Pina Baras- Saraswati. Beliau adalah analis kebijakan pertama di Kementerian Pendidikan dan Aparatur Negara. Baik Bapak Ibu, uh, acara kita pada hari ini yaitu terkait dengan pendampingan dan asistensi pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025. Jadi nanti mungkin kami mohon kepada uh, ibu-ibu dari Kementerian Pak untuk bisa menyampaikan terkait dengan pelaksanaan PEKP 3, khususnya di lingkungan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Seperti kita ketahui, penilaian PEK3P3 ini didasari dengan peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 4 tahun 2023, yaitu tentang perubahan peraturan Menpan RB nomor 29 tahun 2022 tentang pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, dan juga ditindaklanjuti dengan Permen 5 tahun 2023 tentang mekanisme dan instrumen pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ibu Adelina atau Ibu Lesti Adelina atau Ibu Ina Saraswati untuk menyampaikan materi yang telah disiapkan. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Kami silakan kepada Ibu. Silakan Bu. Iya, terima kasih Pak Adrian untuk apa namanya pembukaannya ya. Selamat pagi, selamat menjelang siang Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Resti Adelia, Dis Kebijakan Pertama pada Kementerian Pan RB, beserta rekan saya Mbak Vina. Kami di sini hadir beserta juga teman-teman dari asisten deputi, maaf suara saya kecil ya. Oh ya, eh, asisten deputi pada deputi bidang pelayanan publik, asisten deputi lainnya ya, yang pada kesempatan hari ini juga bersedia hadir untuk dapat nanti memberikan pandangan kepada Bapak Ibu terkait rekomendasi peningkatan, ya, peningkatan dari penilaian PEKP 3 ya, yang saat ini dilakukan dan cut off pelaksanaannya sampai tanggal 29 September tahun 2025. Hari ini, Bapak Ibu, ini bukan merupakan bentuk evaluasi seperti itu ya. Hari ini adalah kita melakukan FGD, pendampingan atau asistensi atas pengisian ya PF02 PIKP 3 tahun 2025. Jadi, eh, langkah tindak lanjut yang akan dilakukan setelah hari ini adalah melakukan penyempurnaan bukti dukung, Bapak Ibu ya, sampai dengan tanggal 30 November tahun 2025. Untuk itu kami tim dari Deputi Bidang Pelayanan Publik akan memberikan rekomendasi apa saja yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu. Ini secara ini ya, apa namanya, seluruh ULE di Provinsi dan Kalimantan Timur. Nah, kami akan sampaikan sedikit materi Bapak Ibu ya. Jadi saya share materi. Sebentar. Sebelum kita masuk ke data, kita akan sampaikan sedikit materi. Nah, bahwa pelaksanaan kita PEKP 3 tahun 2025 ini memang berlandaskan dari beberapa peraturan terkait. Utamanya adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
di mana diamanatkan pada pasal 7 ayat 3 huruf C. Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara bertugas merumuskan kebijakan nasional tentang penyelenggaraan tentang pelayanan publik serta melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik secara nasional, Bapak Ibu. Nah, di pasal 2-nya ayat huruf B, ini penanggung jawab atau pimpinan kesekretariatan lembaga. Lembaga ini termasuk kementerian, lembaga pemerintah daerah, dan pejabat yang ditunjuk melalui mempunyai tugas ya melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Artinya, sejak tahun 2009, pelaksanaan PIKP 3 ini dilakukan seharusnya secara wajib Bapak Ibu. Karena ini adalah amanat undang-undang di mana kita harus melakukan evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh masing-masing organisasi penyelenggara pelayanan publik di instansi pemerintah. Seperti itu. Hal ini diturunkan pada Peraturan Menteri Pan-RB nomor 4 tahun 2023 ya terkait PIKP 3 dan juga Pedoman Menteri Pan-RB nomor 5 tahun 2023 ini terkait apa instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan PIKP 3 tahun 2025. Nah, maaf sebentar, resume loading. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu ya kami sampaikan juga bahwa uh, pelaksanaan lini masa pemantauan dan evaluasi ini kita berada di pengolahan data. Data itu sudah di cut off per tanggal 29 di mana hasilnya Bapak Ibu di sini kita bisa lihat IP yang melaksanakan adalah 599 Recording ya. in progress. Ini hampir 100% Bapak Ibu dari sejumlah total IP ya. IP IKP 3 ini juga dilaksanakan di total apa 5.149 OP ya, di mana berdasarkan KPU dengan 272 lokus ada 239 IP hanya pada lokus nasional dan 191 IP memenuhi ambang batas 25%. Artinya ada 191 IP itu yang sudah hampir 25% melakukan PIKP 3 mandiri. Sebagian besar IP yang tidak melaksanakan berasal dari Pemda wilayah Timur, seperti itu ya. Nah, untuk ringkasannya sendiri di sini bahwa aspek inovasi menjadi paling banyak ya. Jadi ini memang ada apa namanya perlu peningkatan baik dari penciptaan inovasi Bapak Ibu ya. Sumber daya dan keberlanjutan inovasi tersebut rata-rata nilai F02 itu adalah 3,39 dan F03 adalah 3,87. Pada KL, Komdigi dan Kominfra memberikan nilai F02 rata-rata tertinggi pada Pemda. IP di Prof. Kepri dan Papua Barat Daya memberikan nilai rata-rata atau nilai F02 tertinggi. Nah, di sini kita berada di pendampingan, ya, pendampingan dan intervensi lapangan. Lapangan. Artinya apa? Kami melihatkan berdasarkan pengamatan bukti dukung nantinya yang Bapak Ibu bisa sampaikan, ya, dan juga kami akan memberikan rekomendasi sehingga Bapak Ibu harapannya aspek terendah, ya, ataupun mungkin nilai per aspek dalam satu instansi pemerintah ini mengalami peningkatan. Ya, harapannya seperti itu. Sampai dengan nanti pada tanggal 30 November tahun 2025 ini. Nah, di sini kita bisa sampaikan Bapak Ibu ya. Di sini kami lihat ini adalah hasil sementara pengisian F02 ya, provinsi, kabupaten, kota, sewilayah Kalimantan Timur. Kita melihat yang kita highlight Bapak Ibu di sini ya, bahwa memang di beberapa kabupaten kota nilainya merah ini sebenarnya adalah aspek prioritas pembinaan. Ya, artinya apa? Di mana belum memenuhi target secara nasional, ya, uh, untuk pencapaian nilai dari setiap aspeknya. Nanti saya jelaskan seperti apa. Nah, di sini kita lihat bahwa secara se ini se Kalimantan Timur ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah ada 3 aspek penekanan ya atau mungkin aspek prioritas pembinaan yaitu profesionalisme SDM, ada konsultasi dan pengaduan dan inovasi pelayanan publik seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu memang di sini kalau provinsi ya, kita lihat di sini provinsinya. Provinsi dari Kalimantan Timur itu kalau kita lihat dari sementara nilai F02 sementara itu di posisi 7. Ini lokusnya yang dilakukan ini cut off ya. Saya sampaikan lagi bahwa ini cut off-nya tanggal 29 September 2029. Maaf 2025 itu adalah 36 lokus. Di mana 36 lokus itu kita lihat bahwa nilainya memang terendah ada di inovasi.
ya. Mungkin kami harapkan Bapak Ibu yang hadir di sini ya, Bapak Ibu ya, akan memberikan boleh menyampaikan apa yang menjadi tantangan atau kendali yang Bapak Ibu bisa sampaikan terkait setiap aspek ya penilaian dari pelaksanaan PIKP 3 ini sehingga menjadi pandangan juga bagi kami untuk bisa melakukan apa tindak lanjut yang akan kita lakukan ataupun rekomendasi seperti apa yang kami bisa sampaikan kepada Bapak Ibu untuk bisa memaksimalkan hasil dalam setiap aspek yang ada di sini ya, terutama ini di aspek inovasi seperti itu ya. Saya memang inovasi ini kan sebenarnya pertanyaannya ini digunakan ya berdasarkan pedoman menteri ya, nomor 5 itu ya. Nah, itu eh, kalau ini mohon maaf ini saya mungkin bertanya juga ke teman-teman di Pemprov, ini berarti kan semuanya menggunakan sistem ya. Kalau menggunakan sistem kan berarti pertanyaannya itu adalah pertanyaan baru ya yang kita ubah. Ada kan 29 dan 30 itu berubah ya pertanyaannya, ya. Kan pertanyaannya pedoman itu kan berbeda dengan yang ada di sistem. Berarti itu sudah menggunakan pertanyaan baru ya. Masih menggunakan yang lama. Hmm? Kalau yang dari sistem kita kan sebenarnya yang baru, ya kan? Itu sesuai aturannya. Iya, di apa namanya kami kan di sistem itu kan dengan pertanyaan yang baru, ya kan? Berarti kan nilai itu berdasarkan ke pertanyaan baru harusnya kan memang, Ya, ya kan? Jadi diisinya berdasarkan pertanyaan baru atau pertanyaan lama? kami selalu yang pertama. Oh, tapi kan otomatis kalau misalnya itu tidak relevan dengan apa yang Bapak isikan penilaian di sistem, karena sistem itu kan pertanyaan baru, ya kan? Ini baru lihat di sistem sudah belasnya. Iya, betul. Hanya kecil karena Bapak tidak menyesuaikan dengan yang ada di sistem. Di sistem. Lebih mudah yang di sistem, makanya memang kita buat mudah, lebih mudah karena memang harapan kami semuanya itu mengikuti yang ada di sistem. Jadi, nah ini mungkin bentuk perbaikan ya Bapak Ibu ya. Jadi ke depannya ini kan nilai kami sudah mendapatkan 1 poin berarti. Ini. Kita juga nggak signifikan berubah mereka Oh berubah gitu. atau mereka gitu aja. Oh gitu. Kami Tidak seperti signifikan. pertanyaan 29 itu apabila sudah nyampaikan aja, Hmm. itu Boleh, kami sudah boleh, boleh ini di apa biar kedengaran di Zoom suaranya biar kedengaran. Udah. sensitif. Oke, silakan. Jadi gimana? Jadi Walaupun menggunakan instrumen baru? untuk menggunakan instrumen baru, penilaiannya sebenarnya penilaian kami di penilaian mandiri itu kami sudah istilahnya tidak seketat menggunakan instrumen lama, tapi kami sudah patokannya dengan instrumen baru. Jadi walaupun dia sudah nyampaikan inovasinya apa, kan itu kan tidak banyak kriterianya. Dan kami sudah kopikan kasih nilai yang sesuai dengan instrumen baru, sudah seperti itu. Oh gitu ya, Ah, tapi tetap ternyata nilainya belum. memang belum Berarti rata-rata sudah. memang nggak nyampaikan gitu aja Oh mereka. ya, baik-baik. Intinya mereka memang belum menyampaikan inovasinya. Jadi intinya walaupun sudah menggunakan perbaikan instrumen pada sistem untuk pertanyaan 29 dan 30, tapi tetap mereka belum menyampaikan inovasinya ya. Jadi oke. Berarti itu catatan mungkin teman-teman yang dari apa namanya ASDEP Praktik Baik nanti bisa menyampaikan rekomendasinya ya bahwa disampaikan oleh Biro Organisasi eh, Kalimantan Timur bahwa ternyata dengan instrumen baru pun mereka belum belum bisa apa namanya meningkatkan hasil nilai ya inovasinya. Mungkin ada strategi ataupun mungkin apa bentuk rekomendasi dari teman-teman asli praktik baik ya bisa disampaikan nanti seperti apa kira-kira untuk meningkatkan hasilnya dalam beberapa bulan ke depan seperti itu ya. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat juga ada nilai uh, yang kecil ya berikutnya itu ada di aspek konsultasi pengaduan. Nah, kebetulan di sini memang teman-teman itu hadir ya. Teman-teman baik dari konsultasi pengaduan ataupun dari inovasi ini hadir nanti bisa memberikan rekomendasi. Selanjutnya juga ada dari uh, kebijakan pelayanan ini terkait SP seperti itu Bapak Ibu ya terkait SP, selanjutnya terkait maklumat pelayanan, forum konsultasi publik seperti itu ya, Eh, dan juga apa namanya banyak hal lain ya. Jadi nanti teman-teman dari apa ASDEP
maaf, ASDEP ini ya, ASDEP Musjak ya, perumusan kebijakan ya. Jika ada di sini, mohon nanti bisa menyampaikan bentuk strategi atau pandangannya ya, atau rekomendasinya terkait perbaikan atau peningkatan yang bisa kita upayakan eh, ya dalam jangka dekat ataupun jangka panjang seperti itu ya ke depan di tahun-tahun yang akan datang. Nah, ini mungkin bisa disampaikan juga ya. Oh ya, itu kebijakan pelayanan juga masuk ke survei kepuasan masyarakat juga masuk ke sana ya. Salah satunya ya, survei kepuasan masyarakat. Oke, berarti oke kami persilahkan dari teman-teman ya, dari teman-teman baik eh, dari UP mana gitu ya ingin menyampaikan pandangannya ya, baik tantangan, kendala, kondisi saat ini seperti apa ya, yang berkaitan dengan aspek yang sedang kita bahas seperti itu ya. Sehingga kami juga bisa mengetahui apa bentuk rekomendasi yang bisa kami lakukan gitu. Silakan kami persilakan Bapak Ibu, ini nilai kita ya Bapak Ibu ya. Jadi nilai kita perhatikan bahwa ada profesionalisme SDM, konsultasi pengaduan dan juga inovasi pelayanan publik. Dan di sini juga Bapak Ibu kami sampaikan bahwa kenapa kita merahi tentunya kita berdasarkan ini ya, berdasarkan ini. Jadi dengan berdasarkan ini kita tahu bahwa eh, ada hal-hal yang perlu ditingkatkan seperti itu ya. Lebih kurang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Eh, saya tutup, saya persilakan Bapak Ibu kalau ada pandangan. Mungkin saya kembalikan dulu ke Provinsi Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Timur. Ya, terima kasih Bu Reski, Pak Rizky yang telah menyampaikan beberapa apa materi terkait dengan hasil pemantauan atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita jawab melalui aplikasi ya. Tadi ada beberapa aspek dari pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik tadi yang nilainya masih rendah. Salah satunya tadi terkait dengan aspek inovasi. Nah ini tadi kalau menurut teman-teman dari biro organisasi masih ada beberapa perangkat daerah yang belum menyampaikan data terkait dengan inovasi yang dimiliki di masing-masing perangkat daerah atau di UPTD masing-masing. Kini tadi juga ada aspek lain terkait dengan konsultasi pengaduan, kebijakan pelayanan, terus profesionalisme SDM dan sarana prasarana termasuk sistem informasi pelayanan publik tadi. Ah, Baik Bapak-Bapak Ibu, mungkin dari beberapa aspek tadi yang nilainya masih kurang, mungkin ada kendala atau permasalahan yang Bapak-Bapak Ibu-Ibu dapati dalam pengisian pertanyaan dari penilaian apa penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik ini. Silakan Bapak-Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Oh ya, itu yang pertama mungkin ada Bu Indah Puri dari Biro Administrasi Pimpinan. Silakan Bu Ini. Baik, terima kasih Mas Fahmi. Izin Ibu Resti Adelia dari Kemenpan. Selamat pagi, Bu. Mohon maaf, saya agak terkendala dengan membuka ini ya, Bu, tangkapan layar apa videonya. Jadi izin saya untuk tidak membuka kamera ya, Ibu. Mohon maaf. Pertama, saya dari administrasi pimpinan, Ibu. Kalau unit kalau unit kerja saya Biro Administrasi Pimpinan Perangkat Daerah kami Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Terdiri dari 9 biro. Bu, apa suara saya jelas ya, Bu? Yes, jelas, Oh jelas. ya.
Alhamdulillah. Nah, untuk beberapa pertanyaan yang sudah kami isi, pertama, kami kan tidak termasuk ULE-nya ya Bu ya. Jadi, tapi kami tetap disarankan untuk mengisi. Nah, tapi kami beberapa tupoksi kami juga ada sih pelayanan publiknya gitu, Bu. Nah, di perangkat daerah ini kami terdiri dari 9 biro. Misalnya kalau untuk pengisian, adakah tempat parkir untuk kelompok rentan atau eh, mungkin salah satunya untuk kelompok rentan tersebut, kami kan di Setda itu adanya di biro umum gitu. Jadi kami apakah juga mengisinya berdasarkan yang disiapkan oleh biro umum karena pembagiannya itu berdasarkan biro gitu. Jadi itu salah satu kendalanya sehingga kami tetap memoto tapi foto yang miliknya biro umum bukan biro admin sendiri. Begitu juga mungkin biro organisasi juga pasti akan memotret biro umumnya. Kenapa? Karena kami di satu perangkat daerah, sama-sama di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Nah, kemudian yang kedua, untuk misalnya pengaduan, pengaduan tuh kok ada banyak pilihan. Padahal kan Menpan sendiri mengisyaratkan agar kita satu pengaduan aja, yaitu span lapor. Udah titik, nggak ada pengaduan yang lain gitu. Dan untuk misalnya lapor Mas Warpres aja udah di take down, karena memang kita harus span lapor yang kami di bawah binaan Diskominfo. Seharusnya itu yang dipertebal menurut saya nggak ada lagi sistem pengaduan yang lain mau di website mau di PPID-nya mau di mananya gitu. Menurut saya udahlah kita satu pintu aja di spam lapor. Begitu ya Bu. Terus yang ketiga untuk inovasi. Inovasi ini sangat banyak. Apakah ini hanya berkaitan dengan pelayanan publik saja inovasinya? Kebetulan Atim ada inovasi yang namanya Gerai Pinter itu berkaitan dengan eh, pelayanan kepada pimpinan dan publik juga sih gitu Bu. Pelayanan keprotokolan lah itu. Itu apakah mohon penegasannya apakah inovasi hanya berkaitan dengan pelayanan publik? Kalau inovasi kita sendiri sangat banyak. Kita PIM aja itu satu orang kan harus memiliki inovasi. Kemudian kita juga ada edaran sekretaris daerah bahwa satu perangkat daerah harus satu inovasi yang kemudian dari arahan dari kementerian juga ya Bu, mestinya banyak inovasi-inovasi itu. Dan Biro Apim sendiri ada Biro Apim, maaf, Biro Organisasi sendiri ada praktik baik melalui agen perubahan. Nah, itu kemana gitu? Itu kan banyak banget itu yang sudah kita himpun. Selalu kita update tuh agen perubahannya setiap tahun mestinya meningkat tambah banyak. Jadi nggak ada tuh misalnya kita ke nilainya justru rendah di inovasi karena mungkin di kolaborasi saja yang kurang gitu. Saling antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, ayo monggo kawin aja gitu supaya tahu oh di bagian yang kemarin mengadakan praktik baik agen perubahan itu ada daftar inovasi-inovasi. Tinggal kita bedakan aja yang mana yang berkaitan dengan pelayanan publik. Mungkin menurut saya itu dan terakhir kali ya Ibu ya untuk F3 ya kalau nggak salah kita kan nanti diminta 10 untuk mengisi pengguna pelayanan kita kalau nggak salah waktu itu. Nah, menurut saya ini kan sama dengan yang kita lakukan di SKM ya, survei kepuasan masyarakat yang sudah kita lakukan karena kita ada SP, kemudian SP kita minta pengguna layanan kita membacanya, dia meminta sering menggunakan di di SP itu kan ada 9 penilaian. Nah, itu juga sama dengan yang diminta 10 orang untuk menilai kembali. Jadi ada redundant ya, pengulangan maksud saya. Kita sudah melakukan itu, kenapa di formulir yang kita isi ini ada lagi seperti ini, hanya 10 orang lagi. Padahal itu kan ada aturan di Permenpan tersebut tentang SKM. Kita melakukan survei kepuasan masyarakat itu tidak bisa langsung plek 10 orang. Kan ada aturannya tuh, ada teorinya di situ kalau kita buka lagi. Jadi sepertinya mengada-ngada sih menurut saya gitu karena kita sudah melakukan SKM yang akhirnya dalam bentuk IKM yang kita umumin, tapi kita tetap diminta lagi untuk 10 melakukan pengguna layanan melakukan pengisian lagi 10 yang isinya pun kurang lebih dengan SKM yang sudah kita lakukan per semester yang kita laporkan ke biro organisasi. Mungkin itu ya Bu ya, karena kami melakukannya sendiri walaupun saya kepala bagian, saya tetap mengikutinya sehingga saya tahu kelemahan bukan kelemahan sih apa sih karena ini FGD ya. Kalau FGD itu
apa sih kalau FGD itu kan kita boleh berpendapat gitu menuju yang lebih baik lagi. Terima kasih atas di apa kesempatan untuk eh, yang apa kesempatan di pagi hari ini. Terima kasih Ibu narasumber. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, tadi ada pertanyaan ya. Mungkin silakan Bu Tengsi untuk menjawab dulu. Silakan Bu. Oke. Lima pertanyaan saya jawab. Oke, kalau kayak gini bagaimana? Oke, jadi seperti ini Ibu ini kami bisa jawab. Mungkin dari teman-teman ASDEP lain nanti bisa menambahkan atau menyempurnakan apa yang saya sampaikan ya, mengklarifikasi apa yang saya sampaikan bahwa sebenarnya yang pertama ini kalau kita mengatakan bahwa di mana lokus PEKP3 dilakukan seperti itu ya. PIKP3 itu dilakukan di semua. Kita ini kita instansi pemerintah adalah instansi yang melakukan layanan sektor publik seperti itu ya. Layanan sektor publik itu kalau kita bahasanya sektor publik yaitu adalah barang, jasa dan administrasi Bapak Ibu. Jadi kita melihat siapa penerima layanan kita. Penerima layanan kita itu tidak harus mesti itu harus masyarakat secara umum ya Bapak Ibu ya bukan seperti di bidang kesehatan di puskesmas atau di rumah sakit itu masyarakat secara umum mendapatkan pelayanan ataupun mungkin di pendidikan ya itu adalah anak-anak misalnya ataupun mahasiswa-siswa seperti itu ya tapi kita bisa menentukan siapa yang menjadi penerima layanan kita ya penerima layanan kita itu dalam apa namanya yang mendapatkan barang jasa ataupun administrasi dari kita seperti itu nah itu yang menjadi penerima layanan siapa publik kita penerima layanan kita adalah yang menerima barang jasa atau administrasi dari kita jadi seperti kami di Kementerian Pan-RB itu penerima layanan kami adalah Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah ASN seperti itu ya jadi tidak masyarakat secara umum sehingga apa dari biro, maaf ini dari biro ya. Oke, ini bisa menjadi lokus nantinya. Seperti itu ya, bisa menjadi lokus. Nah, jadi kalau sudah saya sampaikan, publik itu tidak hanya masyarakat, seperti itu ya. Berarti pelayanan publik itu tentunya harapan kita apapun yang bisa mendukung pelayanan baik secara langsung ataupun tidak langsung yang diberikan kepada masyarakat. Nah, ini foto Sarpras. Kalau kita eh, apa unit kita itu menempel pada instansi bahasanya ya. Yang kita sampaikan Sarprasnya apa? Sarpras instansi tersebut. Jadi walaupun nanti ada kesamaan isian seperti itu ya dari biro A, B, C seperti itu ya. Tapi karena kita menempel di gedung instansi, maka itulah yang kita sampaikan. Kita perkuat Sarprasnya, Sarpras kelompok rentannya itu di instansi tersebut. Ya, jadi pertanyaan ketiga, pengaduan banyak pilihan. Kenapa tidak hanya di SP Panel Lapor? Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa kita menggunakan yang saat ini adalah instrumen lama. Ya, sampai tahun 2025 ini kita menggunakan instrumen lama yang dimana ke depannya kami melalui Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Utara, maaf Kalimantan Timur, ini sudah menguji cobakan instrumen baru. Seperti itu ya. Apa itu instrumen baru yang nantinya akan menekankan bahwa kita memang ke arah yang lebih baik. Harapannya seperti itu. Nah, di sini kenapa tidak di SPPTN lapor? Ibu mungkin di sini makanya kita leveling, kita ada grade-nya seperti itu ya, ada bobotnya 0 sampai 5. Di mana yang 5 itu adalah terkait SPPTN lapor. Bapak Ibu bisa cek lagi bahwa ada pertanyaan seperti ya, pertanyaan ke-20 misalnya pertanyaan ke berapa? 26 seperti itu ya. Maaf 25 misalnya gitu kan. Itu kan kondisinya memenuhi 5. Ini yang offline ya. Ini yang tatap muka. Tatap muka itu kita menekankan Bapak Ibu. Kalau kita apa namanya SPPTN lapor itu kan ke transformasi digital seperti ya. Tapi kita tidak menutup hal yang namanya tatap muka.
Ya, walaupun mungkin tatap muka itu kita perlu uh, suatu mekanisme tertentu sehingga mengurangi adanya maladministrasi seperti itu ya. Nah, tapi omni channel itu tetap kita tekankan. Omni channel itu di mana kita melihat layanan secara tatap muka, mobile, ya, terus itu jemput bola seperti itu, terus ATM mandiri seperti itu ya, dan satu lagi transportasi digital, digital. Nah, omni channel itu tetap kita lakukan karena apa? Bisa jadi pengguna layanan kita adalah kelompok rentan yang memang harus kita layani secara langsung seperti itu ya. Jadi tetap kita menggunakan tidak menghilangkan sarana pengaduan. Bagaimana agar kita bisa menjadikan itu dalam SP Paten Lapor? Ujungnya adalah memang SP Paten Lapor. Caranya, pengaduan manual itu, pengaduan tatap muka itu, Bapak Ibu bisa organisasikan atau Bapak Ibu bisa kumpulkan dan Bapak Ibu bisa rekap ya datanya sehingga kita punya database yang bagus itu di SPPT Lapor. SPPT Lapor itu punya namanya menu eh, apa namanya? Penyampaian laporan manual. Laporan manual itu bisa disampaikan ke SPP terlapor sehingga terkumpullah data pengaduan yang bisa Bapak Ibu gunakan secara instansi Bapak Ibu melihat trennya seperti apa permasalahannya. Jadi kita melihat bahwa bobot tertinggi pada setiap aspek itu, setiap instrumen adalah bagaimana terkait kita melakukan penekanan terhadap SPP terlapor. Jadi intinya, ujung kita yang terbaik adalah harapan kita ke SPP terlapor. Tapi tidak semua instansi pemerintah itu akan menuju ke sana, seperti itu ya. Makanya kita buat bobotnya. Maksudnya belum belum tentu setiap instansi pemerintah itu sudah mencapai level itu. Tapi bobot tertinggi kita adalah pengelolaan di SPP terlapor. Terbukti bahwa ada pertanyaan di nomor 28 bahwa tindak lanjut pengaduan lebih dari 90% itu melalui SPP terlapor. Artinya apa? Kita memaksa setiap instansi pemerintah menggunakan SPP terlapor dan menindaklanjuti laporannya melalui SPP terlapor. Seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan F03 diminta 10 responden. Mungkin 15 ya, 15 responden. Memang aturannya di pedoman Menteri Pan-RB, Bapak Ibu ya, nah, terkait instrumen ini memang menggunakan F03. Saya sudah sampaikan tadi ini bahwa ini adalah formulasi dari instrumen lama ya di mana memang kita ada F01, F02, F03. Memang ada aturan dengan SKM, ada aturan di SKM ya. SKM, tapi kita menggunakan untuk PIKP3 adalah F03. Kedepannya, Bapak Ibu, untuk uji coba instrumen baru ataupun untuk penggunaan instrumen baru, kita menyampaikan bahwa nantinya instrumen ini, kalau sekarang ini hasil PEKP3 adalah IPP, Indeks Pelayanan Publik seperti itu ya. Kedepannya IPP adalah PEKP3, hasil PEKP3 plus SKM. Jadi SKM-nya kita sudah menuju ke satu SKM yang sama seperti itu. Ya, jadi kita berproses. Terima kasih untuk masukannya, tapi ini sedang kita proses, Bapak Ibu. Ya, apa yang disampaikan oleh Ibu ini adalah proses kami menuju ke sana. Ya, jadi untuk saat ini memang kita menggunakan ini. Kenapa harus 15? Nah, kita melihat SKM ini kan banyak beragam. Ada yang melakukan 6 bulan sekali, ada yang melakukan 1 tahun sekali, ada yang menggunakan mungkin triwulan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, 10 responden itu memang kita harapkan memang yang masih relevan dilakukan dalam waktu tidak terlalu lama daripada saat kita melakukan evaluasi. Memang betul, saya yakin pemikiran kita sama, Bapak Ibu, bahwa apa namanya F03 yang disebar itu belum tentu ada nilai yang relevan, bukan nilai-nilai yang ini ya murni seperti itu ya, atau artinya memang dilakukan oleh responden asli seperti itu ya. Makanya kita memperbaiki proses atau instrumen ke depannya dengan bisa berkolaborasi dengan penentuan IPP adalah PEKP3, hasil PEKP3 plus SKM. Hasilnya adalah IPP. Di sini kita melibatkan masyarakat ya, partisipasi masyarakat atau partisipasi publik itu tidak hanya sebagai objek kita, tapi sebagai partner kita dalam pelayanan publik. Mereka bisa memberikan kita masukan, nah pada saat kita penyusunan kebijakan, dalam pelaksanaan kebijakan atau pada saat kita melakukan pemantauan dan evaluasi terkait kinerja pelayanan publik ya kebijakan dari pelayanan publik tersebut. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari Bu ini.
Siap Bu Restri, terima kasih. Bu, baru saya ingat Bu tentang metode responden berapa yang harus kita ambil Bahkan itu inovasi itu kami berdasarkan pengen teori lain Kiesel dan apa saya susah bacanya itu nama ada Kiesel dan Morgan. Maaf, maaf, Bu ini maaf, Ibu ini sedang ngomong ini Pak, nggak kedengaran. Iya, maaf Ibu ini gimana? Oh iya, maaf Bu. Saya baru ingat Mm-mm. kalau kita berapa responden di unit instansi kita yang harus kita ambil itu kan itu berdasarkan teori dari Kiesel dan Morgan ya yang dari Permenpan RB itu. Jadi ada pedoman. Mm-mm. Sehingga menurut saya kalau hanya 15 itu nggak cukup karena kita sudah punya pedoman tersebut. Itu aja sih Bu. Saya Betul, betul, betul. mungkin gitu Bu. Ya, ya, baik, baik. Terima Tapi kasih Bu. penjelasannya terima kasih Bu. Ya, jadi kita melakukan perbaikan Ibu, insya Allah ke depannya kita akan menggunakan instrumen baru plus SKM itu yang sudah terorganisir dengan baik ya, yang sudah Bapak Ibu sampaikan ke Kementerian Pan RB seperti itu ya. Itu kan ada masanya Bapak Ibu akan menyampaikan hasil SKM kepada Kementerian Pan RB. Nah, itu yang mungkin yang akan perlu kita diskusikan lebih lanjut. Mungkin di sini ada teman-teman juga ya dari ASDEP terkait ASDEP P3 atau apa namanya pelibatan partisipasi publik ya ya di sini mungkin dari teman-teman itu bisa disampaikan Bapak Ibu. Nanti kita apa buka dulu 3 pertanyaan terus nanti kita akan minta teman-teman ASDEP untuk bisa menanggapi. Silakan pertanyaan lainnya. tadi terkait inovasi atau kakak sosial. Oh iya, ada satu lagi ya pertanyaannya. Oh, belum tercatat. Oh ya, jadi inovasi. eh, Tadi ada pertanyaan Bu ini yang belum saya jawab, saya lupa. Jadi inovasi pelayanan publik itu apa? Seperti ya, kalau Kemendagri itu memisahkan Bapak Ibu. Kategori pelayanan publik dan tata kelola pemerintah. Seperti itu kan, dan ada inovasi lain-lain seperti ya. Kami di Kementerian Pan RB, karena kita melihat dari sisi pelayanan publik, Bapak Ibu, kita akan melihat pelayanan publik itu dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Ya, jadi bahasanya kalau kita bahasanya secara langsung atau tidak langsung, Bapak Ibu melakukan inovasi di biro untuk eh, misalnya untuk peningkatan atau kesejahteraan dari ASN seperti itu ya. Kalau ASN sudah sejahtera, tentunya pasti akan berpengaruh kepada pelayanan yang akan dilakukannya seperti itu ya. Itu bisa dimasukkan. Jadi inovasi apapun di sektor publik Bapak Ibu yang kita lakukan bahasanya ya. Jadi yang disampaikan Ibu ini tuh bisa juga dilakukan, bisa disampaikan bahwa itu adalah inovasi pelayanan publik. Walaupun nanti kita penjelasannya seperti apa, misalnya kontribusi inovasi itu dalam pelayanan publik seperti apa secara tidak langsung. Nah itu juga bisa dilakukan. Jadi kita mungkin di sini teman-teman dari praktik baik juga bisa menyampaikan ya, bisa menyempurnakan apa yang saya sampaikan. Mungkin saya ada yang kurang gitu ya. Jadi eh, oke untuk pertanyaan Ibu ini mungkin kita eh, kalau ada teman-teman dari ASDEP ya ASDEP apa namanya mungkin dari ASDEP ini dulu ya ASDEP pelibatan partisipasi publik ya apa ada dari ini teman-teman tadi ada kalau tidak salah ada siapa tadi ada Novita ya ada Novita Mbak Novita di sini. Eh, Kami persilakan kalau misalnya ada tanggapan. Ya, mungkin saya aja langsung, Mbak Resti. Ini kebetulan saya juga baru bergabung dan mendengarkan Masya Allah masukan luar dari biasa. Bu ini. Ini mohon maaf, Silakan Pak saya juga baru Insan. bergabung. Pas saya gabung, saya apa namanya mendengarkan masukan dari Bu Ya, ini. Makasih Bu ya. ini. Memang Pak ke Insan depan adalah ASDEP Bapak Ibu ya. Beliau adalah ASDEP terkait apa namanya pemberdayaan pemberdayaan partisipasi partisipasi publik, publik. pemberdayaan partisipasi Ya, publik. Kami persilakan Bapak. eh, ya, salam kenal buat rekan-rekan di Kaltim. Kebetulan keasdepan kami mengampu pertama survei kepuasan masyarakat, yang kedua forum konsultasi publik, dan yang ketiga terkait dengan SP4N lapor. Seperti yang dijelaskan oleh Mbak Resti tadi, itu sebenarnya sudah secara gamblang menggambarkan betapa konsep ke depan di Kedeputian Bidang Pelayanan Publik yang ingin diterapkan adalah konsep citizen centric. Ya, konsep user centric, bagaimana pengguna pelayanan publik kita itu justru menjadi sentral dari pelayanan kita. Apa yang disampaikan oleh Bu ini itu juga sudah disampaikan oleh teman-teman dari pemerintah daerah lain dan juga dari kementerian lembaga lain. Itulah kenapa seperti yang disampaikan oleh Bu Resti, ke depan kita akan perbaiki kebijakan-kebijakan kami
berdasarkan masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian ya. Jadi terkait dengan lapor misalnya, iya betul, lapor sudah menjadi aplikasi umum ke depan nanti akan menjadi aplikasi aduan satu-satunya terkait dengan pelayanan publik. Kami terus mencoba untuk perbaiki bisnis prosesnya karena saya baru menghandle lapor ini kurang lebih 1 tahun. Sekarang kami masih mengembangkan versi 4 dan strategi kami ke depan begitu versi 4 sudah berjalan, kita langsung di tahun berikutnya akan bikin versi berikutnya gitu ya. Jadi kami tidak akan membiarkan aplikasi itu setelah sekian lama, setelah ada masalah baru kemudian diperbaharui gitu ya. Jadi strategi itu seperti yang kami lakukan ke depan. Kemudian terkait dengan survei kepuasan masyarakat, betul Bu Indi tadi memang secara teori dari Krejci Morgan memang perlu ada sampel sejumlah sekian gitu ya dari jumlah pengguna. Itu ke depan nanti kami akan terapkan itu semuanya. Dan sepakat dengan ibu ini sampaikan keluhan-keluhan ini tentunya akan kami buatkan menjadi sebuah kebijakan. Kami juga koordinasi misalnya dengan RB agar SKM kami dapat digunakan oleh RB. Kami juga koordinasi dengan teman-teman ZI agar dapat digunakan untuk kepentingan zona integritas. Kami koordinasi juga dengan MCP KPK agar SKM ini dapat digunakan untuk mengisi pilar pelayanan publik di MCP KPK. Kami juga terkait dengan FKP agar forum konsultasi publik ini juga bisa digunakan di PIKPPP dan juga di ZI atau RB gitu, sebagai bagian dari ZI atau RB. Juga di pilar pelayanan publik MCP KPK. Jadi kami terus mencoba untuk memperbaiki atas dasar masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian dan tentunya Bapak Ibu sekalian sebagai user gitu ya dari pelayanan yang kami berikan itu terima kasih sudah memberikan masukan selama ini. Jadi kebijakan-kebijakan yang kami dorong, seperti yang disampaikan oleh Mbak Resti, adalah atas dasar masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu secara garis besar yang dapat saya jelaskan. Kemudian juga nanti mungkin kalau ada Mbak Novita, tolong disampaikan di grup chat Mbak Novita nomor kontak kami, Kasdepan PPP yang bisa dikontak untuk koordinasi dan ingin tanya jawab seputar masalah SKM, FKP, dan lapor secara khusus. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Insan pertanyaannya Bapak Ibu. Begitu jawaban dari beliau, mungkin ada tambah ada apa? Ada tanggapan dari Ibu ini atau Bapak Ibu lainnya menanggapi apa yang disampaikan Pak Asdep? Mbak, terima kasih. Terima kasih Pak Asdep. Oke, terima kasih Pak Insan. Ya, jadi Pak Insan, mungkin di sini saya sampaikan lagi Pak Insan sedikit mungkin di sini ada apa karena berhubung di sini ada Pak Insan sebentar ya Bapak Ibu ya. Di sini Pak Insan kayak saya sampaikan bahwa datanya seperti ini. Oke. Udah terlihat ya Bapak ya. Nah, di sini tuh kita melihat di sini memang audiens yang hadir pagi ini adalah ULE atau Unit Lokus Evaluasi pada Provinsi Kalimantan Timur. Nah, kita lihat bahwa di nomor urutan 7 kalau apa namanya dari Provinsi Kalimantan Timur ini ternyata dari semua aspek ini masih merah. Seperti itu ya, dalam artian harus dalam aspek prioritas pembinaan. Ini berdasarkan kita lihat dari adanya target yang kita sudah tetapkan, gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita lihat bahwa provinsi uh, untuk yang ASDP pemberdayaan partisipasi publik adalah 3,68 seperti itu ya. Sedangkan di sini kita lihat nomor 7 urutan ke-7 masih 3,12 Pak. Nah, untuk itu dan juga secara garis besar di Kalimantan Timur memang konsultasi dan pengaduan ini masih 2,88. Nah, mungkin ini ada strategi khusus atau mungkin eh, apa rekomendasi dari Pak Insan seperti itu ya. Apa yang perlu ditingkatkan atau mungkin apa yang hal strategi apa yang apa perbaikan mungkin ya Pak ya bahasanya sehingga mereka bisa memenuhi target dalam jangka waktu mungkin sampai dengan tanggal 30 November ini ataupun target jangka panjang mereka yang akan mungkin mereka bisa susun sampai dengan tahun depan dalam meningkatkan nilai dari konsultasi publik ini. Itu Pak.
Nah, itu mungkin secara yang jelas ini kalau terkait pengaduan ya, terkait pengaduan ini sendiri, Pak. Nah, ini kita menekankan kepada penggunaan ya, atau mungkin pemanfaatan media konsultasi ya, atau media pengaduan itu ya, seperti sarana konsultasi pengaduan yang digunakan dan juga utamanya adalah tindak lanjut ya, tindak lanjut dari pengaduan itu sendiri, Pak. Mungkin itu, Pak. Silakan, Bapak. Ya, saya izin matikan video ya karena barusan tertulis Baik. unstable network. Oke, Mbak Novita bisa dimunculkan nggak ya list penilaian kita? Jadi memang dalam penilaian yang dilakukan ada beberapa indikator seperti misalnya seperti dijelaskan oleh Mbak Resti itu tadi benar di awal ya. Ketika ada laporan yang sifatnya fisik itu diinputkan saja itu ke lapor gitu sehingga nanti memenuhi beberapa kriteria yang disyaratkan di dalam apa penilaian itu. Karena kalau tidak salah minimal ada 100 pelaporan gitu ya. Karena kami ingin juga melihat sebenarnya dari data lapor yang disampaikan oleh masyarakat itu besarnya pelaporan itu menunjukkan besarnya trust sebenarnya. Jangan kemudian dianggap besarnya jumlah laporan itu justru makin banyak masalah di lapangan. Enggak gitu. Tapi karena jumlah jumlah laporan yang tinggi menunjukkan trust publik terhadap kita selaku penyelenggara pelayanan publik sehingga disampaikan kepada kita. Itu kalau tidak salah ada batas minimalnya. Eh, Mbak Novika bisa dimunculkan kalau ada hasil review SKM FKP kita. Kemudian data-data lapor itu kami kombinasikan dengan data-data SKM. Per tahun sejak 2022 akhir kami selalu melakukan review terhadap kerja-kerja partisipasi publik ya. Jadi SKM kami lakukan review, kami kirimkan ke Bapak Ibu sekalian, FKP kami review, kami kirimkan. Dan sejak tahun 2024, sejak lapor dilimpahkan ke Keasdepan ini, itu kami melakukan review bahwa forum konsultasi publik yang Bapak Ibu lakukan itu berdasarkan data-data dari lapor. Jadi kami lebih ke mendorong agar aduan publik itu ditindaklanjuti gitu. Itu. Ya, jadi ada satu lembar surat yang sudah kami kirimkan tertulis, oke Bapak Ibu silahkan lakukan forum konsultasi publik dengan tema misalnya berdasarkan data lapor jalan berlubang gitu. Jadi yang ingin kami dorong nanti ke arah sana. Kami juga masih mengatur juga, nah Novika bisa di-sharing. Nah, coba agak dibesarkan. Kami juga sedang melakukan juga data-data SKM dari poin-poin terendah itu sebaiknya diangkat untuk menjadi isu yang menjadi diangkat dalam forum konsultasi. Ini sebagai contoh di Kalimantan Timur. Kita semua bergerak dengan negara-negara yang maju dalam pelayanan publiknya lebih banyak memikirkan kebutuhan dari publik ya. Sehingga trust itu yang ingin kita dorong dan ke arah sanalah kita bergerak. Ya, ini seperti misalnya sebagai contoh Kalimantan Timur dengan jumlah aduan 460, kami berhasil mengidentifikasi bahwa jumlah aduan terkait hak pekerja pendidikan dan kebudayaan itu menurut publik itu yang paling tinggi. Jadi yang akan sebaiknya diangkat ini baru tingkat provinsi ya dan kabupaten kota. Jadi isu itulah yang sebaiknya didorong untuk kemudian dibahas gitu, digarap gitu, didiskusikan dengan publik gitu. Jadi konsep user centric inilah yang ke depan ingin kami bangun Bapak Ibu sekalian. Dan seperti yang disampaikan Mbak Resti tadi, tingkat UPP itu IPP-nya adalah bagaimana tata kelola plus SKM. Jadi 50-50% di sana. Di negara-negara yang maju dalam pelayanan publiknya, mereka selalu duduk bareng, terlibat dengan stakeholdernya, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, membahas terkait dengan kebijakan, membahas perencanaan kebijakan, perencanaan anggaran, hingga ke monitoring evaluasi gitu. Jadi konsepnya benar-benar konsep user centric di sana. Ini yang kita dorong ke depan, Bapak Ibu sekalian. Saya nggak tahu apakah ini sudah diterima oleh Bapak Ibu sekalian terkait dengan hasil review SKM FKP dan lapor 2024. Karena ini benar-benar data publik yang kami olah, kemudian kami dorong dengan harapan dengan mengangkat isu yang naik di publik, trust publik terhadap kita selaku penyelenggara pelayanan publik itu dapat kita jaga, gitu. Kira-kira seperti itu.
Nah, khususnya terkait lapor, ada nggak indikatornya, Novita? Jumlah laporan 100, kemudian apa namanya, rencana aksi. Nah, ini performa pengelolaan lapor tahun 2000. Aduh, sorry, Sebentar. putus kayaknya ini. Di Mm-mm. sini berapa kali muncul ini apa jelek bandwidthnya. Ini performa pengelolaan SP4 lapor tahun 2024 per Maret 2025 datanya kami ambil. Nah, ini raportnya untuk tahun 2024. Nah, untuk tahun 2025 terkait dengan PEK-PPP itu yang ditarik apa aja, Novita? Kalau di PIKP3, Pak, izin Pak Insan, kalau kita melihatnya dari PIKP3 adalah tindak lanjut lebih dari 90%. Oke. Nah, itu coba bisa dilihat tadi. Semoga tindak lanjutnya sudah di atas 90%. Karena Hmm. data ini berdasarkan data yang kami ambil dari sistem. Baik, Ini kayaknya sepertinya seharusnya sudah di bawah, sudah. di atas 90% semua. Ya, Gitu. cuman memang kita kadang kalau kita melihat laporan seperti ini ya, kita melihat yang laporan rendah seperti itu ya. Apakah laporannya memang hanya berdasarkan yang disampaikan masyarakat melalui SPP dan lapor? Apakah sudah dilakukan upaya untuk mendigitalisasi laporan manual sehingga semuanya terkumpul dalam SP4 dan lapor? Nah, itu mungkin penekanan Betul. yang bisa kami sampaikan kepada bagian organisasi agar bisa melakukan asistensi terutama ini ya ke Diskominfo ya, Visualisasi. sosialisasi ya, sehingga menggunakan SPP lapor itu tidak hanya kita gunakan pada saat kita mereka masukkan datanya ke SPP lapor melalui sistem, tapi apa yang mereka datang hadir secara tatap muka itu Di- bisa didigitalisasi seperti itu. ya, Itu sih diinputkan yang saja penting. itu agar dapat Mungkin mencapai data itu ya Pak ya. 100 laporan. Ah, Itu Bapak Ibu mungkin jadi catatan ya untuk Bapak Ibu yang di sini terutama ke Biro Organisasi bahwa mohon disampaikan pada saat nanti apa namanya menyampaikan ke bukan bagian organisasi ya tapi Diskominfo ya. Diskominfo bahwa apa namanya dan juga ke OP lain tuh harus memasukkan inovasi bukan inovasi tapi pengaduannya yang secara manual ke SPP dan lapor. Nah, itu kan ya kecil. Ya itu berarti memang harus dipantau oleh mereka Diskominfo-nya. Nggak mungkin laporan 1 tahun cuma 8 kan aneh misalnya gitu kan. Itu nggak mungkin. Ya, itu sih Pak. Mungkin itu Pak Insan ya. Jadi ya intinya Pak betul. Insan Sekali menyampaikan. sekali lagi, pokoknya jangan jangan takut bahwa kalau ada laporan banyak tuh artinya banyak masalah. Enggak seperti itu. Justru dengan Betul. dengan laporan tinggi itu menunjukkan trust publik terhadap kita Iya, untuk kita tindak awareness lanjuti mereka. laporannya gitu. Betul, Gitu. betul, Makasih sepakat Bapak Pak. Ibu. Ya, terima kasih banyak Pak Insan untuk waktunya. Mungkin ada pertanyaan lain Bapak Ibu kami persilahkan. Saya Ibu. Ya, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Siti Warda Tunasana dari Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Sarani Samarinda, Kalimantan Timur. Ya, Eh, yang kami tanyakan pertama adalah dari hasil paparan tadi yang disampaikan adalah hasil dari PEK 3P ini yang tingkat provinsi ya Bu ya. Jadi ada di Kota Samarinda, kemudian provinsi juga. Untuk kami yang menjadi unit lokus evaluasi ini, kami harus menanyakan kemana hasilnya dari apa namanya penilaian kemarin. Yang pertama, jadi kami kalau ada nilai, mungkin kami nanti bisa melakukan perbaikan-perbaikan di mana segmen mana yang kami kira-kira masih rendah. Yang kedua, di dalam instrumen itu kan ada yang lama dan baru, kita pakai dua-duanya, kita input semua data dukung di dua-duanya instrumen lama dan baru. Untuk instrumen baru itu ada pertanyaan untuk F03 sekitar 30 responden ya. Dan alhamdulillah kita juga bisa mengisinya. Pertanyaan saya yang ketiga, untuk SKM, jika nanti ke depannya akan dilakukan penilaian SKM yang difasilitasi di dalam PEK 3P ini, karena kan rumah sakit juga rutin melakukan evaluasi SKM selama per trimester, per semester gitu ya. Jadi 2 kali dalam setahun. Apakah kami rumah sakit tetap melaksanakan kegiatan itu atau hanya kami menggunakan atau difasilitasi oleh PEK 3P ini aja?
kalau seandainya kami tetap melaksanakan, apakah yang kami input itu apakah berdasarkan nilai yang kami dapatkan saja? Jadi tidak ada maksudnya kegiatan yang double-double gitu ya, kalau memang difasilitasi oleh PEK 3P ini. Itu aja Ibu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, terima kasih Ibu. Jadi saya jawab dulu ya mungkin ya. Jadi ULE atau unit lokus evaluasi itu salah satu di RSUD itu bisa menanyakan penilaiannya mandiri ya. Ya ataupun mungkin yang apa namanya nasional itu ya PIKP 3 itu kepada biro organisasi. Ya, seperti itu. Kalau untuk instrumen lama, instrumen itu betul karena memang provinsi itu lokus untuk uji coba, ya. Instrumen baru di mana itu ada 174 lokus bersama dari Kementerian Pan-RB. Nah, itu masuk ke dalam sana. Memang uji coba ini kita masih menggunakan F03 seperti itu ya. Tapi ke depannya, seperti yang tadi sudah ditekankan oleh Pak apa namanya Pak Insan bahwa kita akan melihat IPP itu adalah PEKP 3 plus SKM. Nah, SKM ini seperti apa nanti mekanismenya? Mungkin kita bisa bertanya lebih detail ke teman-teman ya atau ke Pak Insan mungkin jika Bapak masih ada, mohon izin Bapak bisa apa namanya memberikan pemahaman terhadap teman-teman yang ada di sini terkait nanti SKM-nya itu kita akan membuat sistem sendiri yang akan kita gunakan seperti SP4 dan lapor ataukah mungkin kita bisa menggunakan mempercayakan SKM itu dari masing-masing unit atau OP seperti itu Pak. Dipersilakan Pak. Ya, makasih tadi dari Ibu siapa? Mohon maaf. Ibu Wardatun, Pak. Ibu Wardatun, Maaf. oke. Bu Ya. Wardatun, makasih Bu Wardatun. Jadi memang seperti ini Bu Wardatun, memang banyak masukan di 2 tahun terakhir terkait dengan SKM yang kami lakukan. Ada yang komplain SKM-nya terlalu panjang, ada yang komplain SKM-nya kenapa harus berulang-ulang dilakukan ya. Ada Kemenpan, ada Yanlik, ada RB, ada F03, ada ZI, ada RB, ada KPK, ada Ombudsman gitu ya. Sehingga setelah kami melakukan uji coba itu kami uji coba 2 kali Bu. Kami uji coba yang single question ternyata agak sulit untuk kemudian menunjuk ke unit terkecil yang harus bertanggung jawab gitu. Dan akhirnya setelah diskusi panjang kami kolaborasi dengan teman-teman RB, dengan teman KPK, Ombudsman menyepakati bahwa oke kalau begitu kami akan buatkan satu SKM online yang dapat digunakan untuk semua kebutuhan itu gitu. Dan jumlah pertanyaannya menjadi 16 pertanyaan tetap mengacu kepada 9 unsur sesuai dengan Permen PAN. Ya, ini kami masih lakukan uji coba bulan ini di 50 lokus ya. Saya nggak tahu saya nggak hafal dari lokusnya mana aja, tapi kami masih uji cobakan di 50 lokus terkait dengan SKM online ini. Ya, kami kerjasama dengan Komdigi dalam hal ini. Dengan kementerian lembaga kami ini sudah tahun kedua kami uji coba. Tahun pertama itu kami uji coba di 21 lokus, ternyata dari sisi aplikasi masih ketika mengenerate laporan itu masih ada beberapa yang salah gitu sehingga kami coba UI UX kan teknisnya gitu ya. Itu kemudian setelah itu kami sebar kuesioner ke teman-teman bagian organisasi dan masuk kurang lebih 50 lokus ya. Jadi ada 50 lokus yang saat ini masih berjalan dengan kementerian lembaga sudah minggu lalu sudah kami uji cobakan, sudah kami lakukan BIMTEK ya mulai dari pembuatan akun kemudian hingga detail ke jenis layanan gitu. Kemudian hingga ke bagaimana mekanisme penghitungannya secara otomatis hingga ke mengenerate laporan. Jadi nanti dari satu aplikasi itu data-datanya dapat digunakan di sharing untuk kebutuhan kedepannya untuk kebutuhan PKPPP, kebutuhan RB, kebutuhan ZI, kebutuhan MCP, dan kebutuhan kepatuhan ombudsman. Harapannya seperti itu. Jadi kami masih membangun proses itu saat ini masih piloting
bulan ini kami akan ke 40 pemerintah daerah yang sudah mengirimkan hasil survei balik bahwa mereka bersedia untuk dijadikan piloting. Eh, tahun 2026 semoga itu sudah bisa kick off dan 2027 mudah-mudahan sudah bisa digunakan secara nasional. Kira-kira seperti itu prosesnya Bu Wardatun. Sekali lagi makasih Bu Wardatun atas masukan terkait dengan SKM yang kami miliki. Makasih Bu Wardatun. Sama-sama, Pak. Ada nomor kontak dari Kasdepan kami juga. Jika ingin ada bertanya secara detail, silahkan dicatat di kolom Zoom ya, Bapak Ibu. Terima kasih, Mbak Resti. Saya Iya, kembalikan terima ke Mbak kasih banyak Resti. Bapak, luar biasa Pak Ihsan. Terima kasih juga Ibu Wardatun ya untuk penyampaiannya ya. Jadi seperti yang Bapak sampaikan ya, ke depannya kita akan melihat bahwa SKM ini menjadi SKM online ya, yang memang menjadi satu, ada 16 pertanyaan dan apa mengacu pada Permenpan tetap. Dan ini merupakan kolaborasi antara kami, Kementerian PAN RB yaitu apa dari Deputi Bidang Pelayanan Publik, Deputi RB ya RB Kumwas dan juga ada KPK dan juga Ombudsman seperti itu ya. Nah, kami akan sosialisasikan lebih lanjut kepada Bapak Ibu ya karena saat ini kita juga melakukan uji coba di beberapa lokus yang sudah disampaikan oleh Pak Insan. Mungkin itu ya Ibu Wardatun. Jadi kami Bapak Ibu sudah mencatat beberapa rekomendasi ya terkait apa namanya pengaduan seperti itu ya. Dah di sini juga kami harapkan teman-teman dari apa namanya inovasi mungkin ya. Tadi sudah disampaikan oleh apa namanya oleh teman-teman biro organisasi bahwa memang ternyata setelah mereka menggunakan perbaikan instrumen ya untuk pertanyaan 29 dan 30 ternyata banyak sekali di instansi OP atau ULI unit lokus evaluasi atau organisasi penyelenggara pelayanan publik di Provinsi Kalimantan Timur ini belum menyampaikan inovasinya mungkin ya mungkin saja tadi seperti yang disampaikan tadi dari Ibu ini belum paham seperti itu ya. Inovasi pelayanan publik seperti apa yang bisa disampaikan seperti itu ya di pada PI ke P3. Nah, ini mungkin ada penjelasan atau pemahaman ya, pemahaman lebih lanjut dari kepada para peserta dari ASDEP apa namanya? Praktik baik ya, pengembangan praktik baik. Kami persilakan. Di sini ada mungkin dari Kak Jen ataupun dari uh, Syahnas ya. Kami persilakan teman-teman. Halo. Hmm. Masih mendengarkan saya, Bapak Ibu? Teman-teman? Mana ya? Oke, mungkin kita lanjut dulu ya Bapak Ibu ya untuk aspek lainnya ya. Nanti mungkin aspek inovasi kami akan sampaikan ya secara tertulis melalui BA, berita acara asistensi hari ini ya. Secara detail nanti akan disampaikan oleh teman-teman dari ASDEP terkait seperti itu ya, terkait inovasi. Nah, tadi ada satu lagi Bapak Ibu ya penekanan ya. Jadi sebenarnya semuanya tuh masih merah sebenarnya ya, di sini ya dari apa namanya pelaksanaan. Tapi memang ini perlu penjelasan sebenarnya. Kami juga perlu penjelasan dari teman-teman biro organisasi karena kan kami cut off-nya per tanggal 29 seperti itu kan. Nah, ternyata memang kita lihat ada perkembangan. Nah, yang tadinya hanya 36 lokus itu menjadi 57 ya. 57 lokus. Nah, mungkin ada penambahan nilai di sana seperti itu ya. Tapi yang kami cut off itu ternyata kita melihat semuanya masih merah ya nilainya. Jadi uh, tapi memang nilai paling rendah itu tentunya ada di aspek inovasi ya. Terus nomor duanya itu adalah aspek konsultasi pengaduan tadi sudah secara detail disampaikan oleh Pak Insan ya. Selanjutnya juga ada kebijakan. Nah, di sini juga ada teman-teman dari ASDEP ya, Musjak ya, ASDEP dari apa perumusan kebijakan pelayanan publik. Kami persilahkan teman-teman jika ada seperti tadi ada ya teman-teman dari Musjak ya. Hmm.
Ya, terima kasih banyak Pak Insan untuk waktunya Pak Insan. Terima kasih Pak Insan. Mm-mm. Nah, oke, Bapak Ibu dari Musjak apakah ada tambahan? Baik, kalau masih belum ada, saya mungkin lebih ke arah sini ya Bapak Ibu ya. Kalau kita bicara terkait mungkin ini dari kami dulu ya. Nanti secara detail akan disampaikan teman-teman ya melalui BA tersebut kami akan sampaikan ke Biro Organisasi. Jadi Bapak Ibu untuk yang kebijakan ini lebih ke arah fundamentalnya dulu Bapak Ibu, di mana setiap OP itu diminta untuk bisa menyusun standar pelayanan. Nah, di sini bagaimana teman-teman dari Biro Organisasi sejauh ini apakah OP yang dilakukan PIKP3 Mandiri ini atau PIKP3 ini sudah memenuhi standar pelayanan tersebut, aturan standar pelayanan atau seperti apa? Mungkin kita di sini diskusi ya dengan teman-teman Biro. Silakan, karena nilainya masih di bawah ya, di bawah target yang diharapkan. Jadi kalau dari penilaian ini rata-rata Suaranya keluar nggak? Bapak Ibu, suaranya keluar nggak? suaranya dari dalam begitu. Pak, Suaranya kecil. kecil. Soalnya kalau Oh, sekarang bisa Kalau suara saya terdengar, apakah suara terdengar di sana? sudah, Kak. Sudah ya? Lumayan. Oke. Baik, dari pelaksanaan PKPM Mandiri kemarin, kita kan ada melaksanakan atau menetapkan lokus itu adalah 57 eh, organisasi penyelenggara atau OP ya. Nah, dari 57 itu eh, terdapat 39 OP yang mengisi 01. Nah, lalu terdapat 6 OP yang mengisi 01 tetapi tidak menampilkan bukti dukung. Nah, sehingga kami tidak dapat melakukan penilaian terhadap isi 01-nya karena tidak dilampiri dengan bukti dukung. Nah, kemudian terdapat 18 OP yang tidak mengisi instrumen PKPP sama sekali baik 01 dan 03. Nah, lalu eh, terdapat 5 OP yang mengisi F01 tetapi tidak mengisi F03. Nah, sebenarnya pada instrumen yang sudah kami lampirkan di Google Drive, sudah kami berikan juga petunjuk pengisiannya, baik F01 dan F03 dan mekanismenya. Jadi untuk pengisian F01 selain menjawab pertanyaan, juga melampirkan bukti dukung yang di-upload atau diunggah ke Google Drive masing-masing perangkat daerah. Lalu nanti tautannya dikopikan di instrumen yang sudah kita bikin di Google Sheet. Nah, kemudian untuk R03 itu kita minta 10 responden untuk memberikan tanggapan atau respon terhadap instrumen, lalu itu di-scan, di PDF-kan, kemudian di-upload di Google Drive masing-masing perangkat daerah juga, dan juga linknya dikopikan di F01. Nah, sebenarnya mekanisme seperti itu, tapi pada saat penerapannya ya berbeda-beda. Ada yang F03-nya di WA ke kami. Nah, kalau di WA, ke kami takutnya tenggelam WA-nya, jadi kami lupa, karena banyak WA masuk, hingga tidak terdata. Nah, seharusnya F03 yang sudah diisi, di-scan, di-upload di Google Drive, lalu linknya dikopikan di instrumen. Jadi kami tidak kelewat. Ada sebenarnya dari Dukcapil kemarin sudah 03, tetapi dikirimkan WA ke saya. Saya lupa, jadinya kan karena banyak yang masuk, nggak kelihatan lagi, akhirnya di 03-nya jadi nol gitu.
Nah, jadi itu harapan kami untuk mekanismenya. Eh, ini kita masih ada waktu dari Kementerian PAN diberikan waktu sampai 30 November ya Mbak. Nah, untuk kita memperbaiki data dukung. Jadi kemarin juga kita ada sudah mengirimkan surat kepada perangkat daerah yang belum mengisi instrumen untuk mengisi instrumen. Jadi kita persilahkan untuk mengisi, lalu kepada perangkat daerah yang sudah mengisi instrumen, eh, baik yang nilainya sudah bagus atau nilainya masih kurang, itu bisa dilakukan perbaikan. Mungkin bisa kita tampilkan ya, Liv, ya, untuk yang di rekap nilai kita yang ada di Google Sheet. Tunggu sebentar Bapak Ibu, ini untuk kedepannya eh, kami harapkan dapat dilakukan perbaikan pengisian instrumen dan juga kelengkapan bukti dukungnya sehingga nanti juga bisa menjadi perbaikan nilai eh, untuk Provinsi Kaltim. Karena informasi yang kita terima pada hari ini, hasil PKP Mandiri itu akan menjadi pertimbangan lokus nasional yang akan dijadikan nilai indeks pelayanan publik begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita nilainya rata-rata bagus, kan lebih baik seperti itu Bapak Ibu. Oke, jadi mungkin yang saya perlu tanyakan ini, apakah sudah mungkin ini ke depannya ya Pak ya, atau mungkin gambaran saat ini dari organisasi, apakah dari semua OP itu yang saat ini kita jadikan lokus ya, apakah mereka sudah memenuhi standar pelayanannya? Gitu. Karena kita akan menyampaikan rekomendasi kan sesuai dengan hasil itu ya. Jadi kalau ternyata mungkin di Bapak Ibu di sini malah belum paham apa itu standar pelayanan. Karena mungkin kan tidak semua OP yang pernah dijadikan lokus PIKP 3. Jadi kami sampaikan ya Bapak Ibu ya di sini mungkin standar pelayanan ya itu memang ada aturannya Bapak Ibu ya nanti di Kemenpan RB nomor 15 tahun 2014 ya terkait standar pelayanan di mana standar pelayanan itu Bapak Ibu merupakan hal yang sangat penting dalam pelayanan publik fundamental karena apa? Itu adalah bentuk janji kita, janji pelayanan kita kepada penerima layanan kita. Jadi standar pelayanan itu Bapak Ibu susun ya berdasarkan peraturan menteri tersebut sehingga nanti ketika disusun Bapak Ibu bisa menyusunnya berdasarkan jenis pelayanan. Misalnya di organisasi penyelenggara pelayanan publik Bapak Ibu itu terdapat ada 50 jenis pelayanan. Nah, berdasarkan 50 itulah disusun standar pelayanannya. Apa bedanya Mbak antara SP dan SOP? Kalau SOP, Bapak Ibu, itu yang menjadi pegangan kita atau yang menjadi ketentuan kita dalam melakukan kinerja kita, ya, atau mungkin aturan dalam kita melakukan pekerjaan kita. Nah, standar kita seperti apa? Namun kalau SP adalah kita sampaikan kepada masyarakat. Masyarakat, kamu kalau mau mendapatkan jenis pelayanan A, apa saja mekanismenya, apa saja syaratnya, berapa biayanya, berapa lama waktu yang bisa dilakukan, apa produk layanannya, di mana kalian bisa mengadu terkait pelayanan yang kami berikan. Nah, ini adalah service delivery. Ada lagi beberapa unsur lainnya yang memenuhi manufacturing namanya. Bapak Ibu bisa pelajari dalam peraturan Menteri PAN-RB terkait standar pelayanan. Nah, standar pelayanan di suri KP3 ini, Bapak Ibu yang memiliki bobot salah satu bobot tertinggi, yaitu 24%. Ya, jadi perlu sekali Bapak Ibu pahami. Selain di aspek kebijakan pelayanan ini yang memenuhi bobot 24% selain SP itu ada hal lain. Ya, misalnya di sini bisa kita lihat maklumat pelayanan. Nanti Bapak Ibu bisa cek juga ya maklumat pelayanan itu apa saja seperti itu ya. Semua materi sudah kami berikan kepada biro organisasi.
Bapak Ibu bisa melihat dari mana yang Bapak Ibu pemenuhannya itu belum ada. Ya, untuk survei kepuasan masyarakat, rata-rata saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan. Ya, nanti kedalaman materinya terkait hal tersebut, Bapak Ibu bisa koordinasikan dengan biro organisasi. Ya, sebagai penanggung jawab ya, mungkin di sekretariat artinya dalam undang-undang yang saya sampaikan tadi adalah penanggung jawab dalam pelaksanaan evaluasi pelayanan apa kinerja pelayanan publik di masing-masing instansi pemerintah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kami ini memberikan rekomendasi seperti itu akan kami tulis ya dalam rekomendasi terkait kebijakan. Selanjutnya satu lagi, mungkin dua lagi ya Bang. Terkait profesionalisme SDM dan juga satu lagi adalah terkait sarana prasarana ya. Oke, kalau profesionalisme SDM tentunya ada aturan ya. Semuanya tuh Bapak Ibu pelajari dulu materi yang kami berikan. Jadi aturan terkait lembur, aturan terkait apa namanya aturan kerja ya, aturan kerja dalam artian mungkin ada mutu, apa namanya ada bagaimana cara kita memberikan budaya pelayanan, gitu. Dan juga kita memberikan aturan aturan terkait misalnya penunjukan sebagai apa namanya pegawai terbaik, ASN terbaik seperti ya. Nah, aturan-aturan yang meningkatkan motivasi kerja itu semuanya ada di aspek tersebut. Aspek ini Bapak Ibu tidak main-main, ini memenuhi bobot tertinggi, yaitu 25%. Jadi mohon Bapak Ibu bisa tekankan atau bisa lihat kembali apa yang ada ya di apa namanya di aspek tersebut. Nah, Bapak Ibu di sini mungkin kami coba izin share screen ya. Tapi ini mungkin hal ini yang menjadi bahasanya itu dasar ya mungkin ya. Kenapa Bapak Ibu harus memperhatikan jadi kita kalau tadi kita bersama-sama ya Bapak Ibu ya, untuk meningkatkan indeks pelayanan publik kita. Jadi di sini kita lihat bahwa saya sampaikan bahwa posisi ya, posisi strategis dari IPP ya dalam RPJPN dan RPJMN ya. Jadi di sini kita lihat secara jangka panjang ya atau sampai tahun 2045 kita target nasional IPP itu dari 5 mulai ya kalau kita lihat sekarang yaitu IPP sebagai sasaran reformasi birokrasi itu yang pertama. Tentunya Bapak Ibu tahu kalau kita berbicara terkait reformasi birokrasi ini akan luas ya luas dalam artian cakupannya ya ke sisi kita sebagai ASN. Yang kedua, IPP sebagai indikator outcome tata kelola pemerintah. Bagaimana kita mengukur ya tata kelola itu ya ini manfaat dari tata kelola pemerintah, baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah. Nah, di RPJMN ini 5 tahun jangka ini kita lihat bahwa IPP sebagai sarana mendorong tercapainya prioritas nasional nomor 7 dan capai indikator birokrasi pemerintah yang adaptif dan melayani. Kita punya target bersama Bapak Ibu ya yaitu tahun 2029 itu mencapai 3,8 nilai IPP. Nah, tadi sudah disampaikan ya kita sampaikan dan terus kita ingatkan bahwa kedepannya ini IPP ini adalah dua hal dari sisi tata kelola dan dari sisi masyarakat 50-50 saat ini pada saat kita uji coba. Nah, uji coba ini adalah porsinya adalah 50% dari tata kelola yaitu bisa didapatkan dari PE KP3 nilainya dan 50 adalah dari SKM. Nah, kita bersama-sama Bapak Ibu ya memperbaiki ini akan ya, di apa namanya di pemerintah dan memang fokus kita akhir kita tujuan kita adalah peningkatan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat. Itu Bapak Ibu ya. Jadi mohon Bapak Ibu bersedia berkenan ini dapat memaksimalkan ya memaksimalkan bentuk apa namanya perbaikan dari aspek yang sudah kita sampaikan melalui BIKP tersebut. Nah, baik mungkin ada dari inovasi mungkin sudah ada ya mungkin Pak Asdek atau teman-teman lainnya kami persilakan.
Dari inovasi, silakan. Ya, Mbak Resti, terima kasih. Mohon maaf, Baik, terima kasih Pak dari tadi Yusuf. dipanggil-panggil nih, nggak ada yang menjawab. Ya, silakan Bapak Baik, Arman, Pak. eh, terima kasih untuk aspek inovasi. Mbak Sahnas bisa dibantu ditayangkan. Memang ada apa hal yang terus kemudian coba kita review ya dari hasil yang sudah ada. Ini apa namanya inovasi memang di hasil yang kita peroleh sekarang ini masih menjadi nilai yang terendah. Jadi coba kita apa perbaiki. Saya share screen aja deh. Share screen sebentar. Ya, eh, ini evaluasi yang kami lakukan atas capaian sementara aspek inovasi di PKPPP 2025. Kalau kita lihat, memang saat ini di rata-rata F02 eh, inovasi ini masih yang terendah ya, di 2,68. Ini saya contek dari hasilnya Mbak Resti tadi, di mana juga kalau kita lihat ternyata dari 11 provinsi dan kabupaten kota ada loh yang sudah bisa mencapai nilai maksimal 5. Di Balikpapan, di Samarinda ternyata bisa untuk mencapai nilai maksimal, sementara kabupaten kota, tiga kabupaten ya belum mengisi dan ada tiga yang terus kemudian masih rendah di sini ya, masih di bawah 4,01. Tapi secara rata-rata mungkin sudah bagus semua. Ini di pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan di PPU saja yang perlu untuk terus kemudian dilakukan perbaikan lebih lanjut. Nah, ini yang kami coba review. Yang pertama terkait dengan kondisi terkini, Mbak Resti dan Bapak Ibu semua, bahwa kami sudah melakukan perubahan indikator pada aspek inovasi. Ini tujuannya untuk memudahkan organisasi penyelenggara dalam mengimplementasikan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publiknya. Yang sebelumnya mungkin agak kesulitan, kami coba nih untuk rubah bentuk pertanyaannya. Alhamdulillah tadi kalau dari yang mandirinya ada dua tuh yang dapat nilai maksimal 5. Berarti mudah-mudahan sebenarnya pertanyaannya tidak terlalu menyulitkan. Yang kedua, tim ASDEP evaluasi juga sudah secara gencar ini melakukan sosialisasi mengenai aspek yang ditanyakan dalam PKPPP. Mungkin dalam beberapa kali pertemuan juga. Nah, ini di mana kan hal yang dibahas juga salah satunya tentu terkait dengan aspek inovasi. Nah, ini sudah beberapa kali dilakukan sosialisasi. Dan yang ketiga dari kondisi terkini yang kami capture, tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa ternyata aspek inovasi masih menjadi yang terendah nih, berdasarkan cut-off hasil PEKPPP tahun 2025. Nah, ini yang terus kemudian coba kami analisis dan mungkin ada solusi apa yang kami coba tawarkan. Yang pertama dari analisa kami, mungkin ya ini kami karena belum pegang data realnya, mungkin masih ada beberapa kabupaten kota atau provinsi yang masih menggunakan indikator yang lama, yang belum melakukan penyesuaian di aspek inovasinya. Nah, ini kami harap tentunya disesuaikan PKPPP Mandiri yang dilakukan oleh Bapak Ibu dengan instrumen yang sudah diperbaharui. Yang kedua, terkait dengan pemahaman indikator barunya tadi. Nah, ini dari persepsi kami mungkin masih banyak juga yang masih belum paham nih indikator-indikator baru di aspek inovasi. Sebenarnya cuma ada dua ya, dua indikator. Ya, belum dipahami baik oleh organisasi penyelenggara yang dievaluasi maupun oleh biro atau bagian organisasi yang memfasilitasi penilaian. Nah, kami sarankan nih Bapak Ibu semua coba bisa dilihat lagi rekaman sosialisasi yang sudah dilakukan. Jadi di situ barangkali, oh ternyata yang dimaksud inovasi nggak sedalam itu untuk terus kemudian disiapkan bukti dukungnya. Oh ternyata pemahaman kami masih keliru sejauh ini, kami masih memahaminya adalah instrumen PKPPP tahun sebelumnya. Nah ini yang mungkin bisa juga jadi solusi.
Yang ketiga tentunya ini juga salah satu faktor banyak OP baru yang dievaluasi dan belum mengetahui kebijakan inovasi pelayanan publik. Nah, ini kami juga suggest juga, silakan bisa dilihat kembali rekaman sosialisasi yang sudah dilakukan untuk melihat terkait dengan aspek inovasi ini sebenarnya kedalamannya sampai sejauh apa yang terus kemudian harus disiapkan oleh setiap penyelenggara pelayanan publik yang menjadi lokus evaluasi. Nah, ini yang mungkin perubahan-perubahan yang dilakukan di pertanyaan nomor 29. Kalau kemarin kan sampai terus kemudian kita tanya mengenai keikutsertaan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik. Nah, sekarang kami nggak sampai sejauh itu mendalami penyelenggaraan inovasi oleh organisasi penyelenggara, tapi kita lihat sudah diimplementasikan belum inovasinya. Nah, ini kan keyakinan saya hampir seluruh organisasi penyelenggara pasti sudah punya inovasi yang terus kemudian diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Nah, ini mungkin masalah pendokumentasian atau mungkin penerjemahan instrumen mungkin masih terbawa dengan instrumen yang lama di mana terus kemudian karena tidak ada prestasi dalam kompetisi inovasi sehingga terus kemudian membuat penilaiannya menjadi tidak maksimal. Nah, yang di 30 ini juga kami coba untuk lebih memudahkan organisasi penyelenggara untuk terus kemudian bagaimana inovasi ini bisa didukung dan berkelanjutan. Nah, kami buatkan di instrumen ini agar ketika Bapak Ibu berinovasi ini ada regulasinya, tentunya pasti sudah ada di masing-masing pemerintah daerah mengenai regulasi yang ditetapkan terkait dengan penyelenggaraan inovasi. Yang kedua juga terkait dengan anggaran pelaksanaan inovasi. Nah, ini bukan berarti terus kemudian ada mata anggaran tertentu yang bunyinya adalah inovasi, enggak. Tapi bagaimana mensupport apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu dalam penyelenggaraan inovasi. Yang ketiga terkait dengan sarana prasarana. Tentunya sarana prasarana ini apa yang terus kemudian tersedia di lingkungan unit kerja Bapak Ibu untuk mendukung tadi inovasi yang dilakukan. Bagaimana terkait dengan sumber daya manusianya, tentunya ketika ada inovasi pasti ada yang melaksanakan dan ini mudah untuk terus kemudian dijawab. Dan yang kelima, kolaborasi lintas stakeholder dalam pelaksanaan inovasi. Pastinya kami harap ada kegiatan seperti Pak Insan sampaikan tadi, bagaimana melibatkan masyarakat nih dalam penyelenggaraan inovasi. Dan kami juga yakin hal ini juga sudah kebanyakan dilakukan oleh organisasi penyelenggara pelayanan publik. Nah, mungkin tadi karena ada perubahan dari instrumen khususnya di aspek inovasi, mungkin belum sepenuhnya dipahami sehingga tadi nilai-nilai yang dicapai belum bisa mencapai yang maksimal. Walaupun kalau kita lihat hasilnya ini tinggal dua nih yang terus kemudian perlu untuk ditingkatkan lebih lanjut. Bahkan untuk aspek terendah ini cuma di provinsi. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pemahaman tadi kita bisa terus kemudian memperbaiki lagi ternyata yang diminta nggak sedalam itu dan kami ada semua evidence-nya. Nah, ini yang bisa menjadi pembelajaran ke depan terkait dengan aspek inovasi. Mungkin itu Mbak Resti beberapa hal terkait dengan inovasi. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Pak Yusuf. Mungkin seperti itu ya, teman-teman baik dari Biro Organisasi atau beberapa Ibu di ULE ya, yang disampaikan oleh Pak Yusuf tadi ada beberapa hal yang mungkin kita masuk di dalam beberapa hal tersebut ya. Nah, tapi tadi memang Pak ada penjelasan dari teman-teman Biro bahwa mereka sudah mengisi F02 di evaluasi.menpan.go.id itu berdasarkan instrumen yang diperbaiki seperti ya, yang dua pertanyaan yang diperbaiki. Nah, tapi memang sepertinya permasalahannya adalah teman-teman itu belum memahami inovasi seperti apa yang bisa disampaikan di pertanyaan ke-29 terutama.
ya, dan itu akan berlanjut efeknya ke pertanyaan 30. Nah, tadi saya sudah sampaikan kalaupun ternyata teman-teman berpikir bahwa inovasi pelayanan publik itu hanya inovasi yang bisa kita lakukan dengan masyarakat secara umum, Pak. Padahal tadi saya tekankan bahwa memang inovasi pelayanan publik ini bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Karena kita berada di sektor publik, tentunya ini terkait barang, jasa, dan administrasi yang kita lakukan. Nah, sehingga mungkin ada ini Pak, masukan dari Bapak bahwa teman-teman mungkin khawatir salah Pak menyampaikan inovasinya karena merasa bahwa inovasi ini itu bukan kepada publik secara langsung. Nah, mungkin itu Pak yang perlu ditekankan Pak Yusuf. Iya, Mbak Resti. Terima kasih. Nah, mungkin juga perlu dipahami juga, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita juga perlu memperhatikan definisi yang namanya inovasi pelayanan publik menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, saya coba bukakan dulu bahwa sebenarnya di Permenpan kita, di Permenpan 91 tahun 2021, ini sudah ada secara gamblang definisi dari inovasi pelayanan publik itu sendiri. Jadi di sini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan inovasi pelayanan publik adalah terobosan terkait dengan pelayanan yang dilakukan. Jadi bisa berupa gagasan orisinil atau adaptasi atau modifikasi dari inovasi yang sudah ada. Nah, kita biasa menyebutnya sebagai replikasi, memberikan manfaat langsung dan tidak langsung bagi masyarakat pengguna layanan. Nah, jadi ada 5 hal Bapak Ibu ketika kita bicara masalah inovasi, yaitu yang pertama adalah bagaimana adanya kebaruan, memperkenalkan cara pendekatan atau kebijakan baru yang terus kemudian bisa meningkatkan kualitas layanan. Yang kedua tentunya adalah efektif. Bagaimana tadi keluarannya nih bisa dirasakan apa namanya dampaknya secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga tentunya bermanfaat di mana dia ada peningkatan kualitas. Jadi yang sebelumnya misalnya eh, masyarakat harus menempuh prosedur yang panjang, ini dengan inovasi misalnya terus kemudian jadi lebih singkat lagi dibanding yang sebelumnya. Yang keempat tentu juga bisa dengan mudah disebarluaskan, dia bisa ditiru, dikembangkan oleh penyelenggara inovasi lainnya, dan yang kelima adalah berkelanjutan. Jadi nggak selesai hanya dalam situasi tertentu, misalnya hanya untuk keperluan diklat kepemimpinan, misalnya untuk keperluan lomba IGA misalnya, atau untuk keperluan KIPP saja misalnya. Nah, ini nggak seperti itu. Jadi inovasi tadi adalah bagaimana terus kemudian manfaatnya ini bisa dirasakan baik langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi bukan berarti harus ada manfaat langsung nih bagi masyarakat pengguna layanan. Manfaat tidak langsung pun sepanjang itu adalah sesuatu yang efektif dan terus kemudian bermanfaat, ini bisa kita klaim sebagai implementasi dari inovasi di lingkungan unit kerja kita. Saya yakin pasti semua semua ada yang dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik, tinggal bagaimana Bapak Ibu menyiapkan bukti dukungnya. Nah, kadang disebut ini kami sebelumnya begini Pak, sekarang sudah begini. Nah, yang sebelumnya ini yang kadang nggak ada. Before after-nya itu nggak kelihatan, sehingga ketika kita mau menyebut ini inovasi, nah ini yang terus kemudian menjadi kesulitan, khususnya bagi evaluator untuk menyatakan, iya Bapak memang memiliki inovasi. Itu mungkin Mbak Resti tambahannya. Ya, udah berarti kita sudah menjelaskan, mendengarkan penjelasan ya, di detail itu dari Pak Asep ya, Bapak Ibu. Jadi intinya Bapak Ibu apapun yang dapat dilakukan yang itu merupakan inovasi ya, Bapak Ibu bisa sampaikan ya ke apa namanya pada poin atau mungkin pada instrumen ke 29 dan 30 seperti itu ya. Jadi sudah disampaikan juga bahwa memang kita melihat inovasi itu bermanfaat secara langsung atau tidak langsung kepada masyarakat atau publik Bapak Ibu. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait inovasi Bapak Ibu. Terima kasih Pak Yusuf ya. Kita sudah catat beberapa rekomendasi dari Bapak kepada Provinsi Kalimantan Timur. Nah, di sini mungkin kita perlu ada teman-teman dari Musja kalau ada ya, perusahaan kebijakan terkait di sini kan
kita lihat bahwa memang yang kita tandai merah yang ini Bapak Ibu ya. Yang tadi bahwa yang kita tandai merah ini di provinsi ya ini kita salah satunya. Yang kita tandai merah ini adalah yang belum memenuhi target di tahun 2025 ini. Di mana targetnya kita catat bahwa seperti ini. Ya. Jadi berdasarkan inilah kita sampaikan bahwa pada provinsi Kalimantan Timur ini semuanya masih merah. Ya. Mungkin saja di SIPP ini karena mungkin terkait SPP-nya berapa kali tidak stabil ya sistemnya mungkin seperti itu ya. Nah, mungkin ada tanggapan dari teman-teman di sini ya. Kalaupun masih ada dari Musjak dan juga kita belum mendapatkan mungkin masukan dari Musjak dan satu lagi dari aksesibilitas dan perluasan aksesibilitas dan pelayanan inklusif. Namun Bapak Ibu tidak apa-apa kalau misalnya teman-teman tidak bisa secara langsung menyampaikan, kami akan sampaikan melalui BA atau berita acara kegiatan hari ini kami akan sampaikan kepada teman-teman Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Timur seperti itu. Silakan apabila ada sebelum kita tutup teman-teman dari aspek lain. Oke, nah, baik, mungkin cukup dulu ya, sepertinya ya. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu sebelum kita tutup? Oke, tapi sebelum saya kembalikan ke Biro Organisasi, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, Pak 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 Fahmi dan teman-teman. Ibu Asdep, apakah sudah bergabung atau masih di rapat lainnya, Ibu? Ibu Vera? Jadi beliau ada, kita memang beliau ada beberapa kegiatan. Kalau seperti beliau masih di kegiatan lain, Bapak Ibu, oke, silakan Pak Fahmi. Apabila ada tambahan dari biro organisasi, atau mungkin ada penyampaian sebelum kita tutup kegiatan kita. Oh ya, silakan. Silakan dari UPTD PPRD wilayah Bukar, kalau ingin bertanya dipersilakan. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kenalkan nama saya Siti Rabila Sari, perwakilan dari PTD PPRD Wilayah Kutai Kartanegara. Saya ingin bertanya, Bu, kami sudah menyelesaikan survei kepuasan masyarakat dari triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3. Jadi Bu, untuk permasalahannya apakah tidak apa-apakah Bu? Masalahnya itu. Apakah jika masalahnya itu saja? Seperti contoh Bu, kalau yang di TW1 permasalahan kami terkait biaya dan produk spesifikasi. Kemudian di TW2-nya bertambah lagi Bu, misal jadi waktu. Terus di TW3 kembali lagi Bu, jadi biaya sama produk spesifikasi. Jadi tidak ada istilahnya yang permasalahan yang baru. Jadi kami tindak lanjutnya itu lagi gitu Bu. Jadi sudah melakukan gitu. Padahal kami sudah berusaha diperbaiki di TW3 Bu gitu. Oke, izin Ibu, mungkin pembahasan ini bukan terkait PIKP 3 ya maksudnya. Karena memang kita di instrumen PIKP 3 itu tidak mempermasalahkan apa yang menjadi topik SKM seperti itu ya. Lebih ke arah bagaimana tindak lanjut yang dilakukan oleh Bapak Ibu terkait adanya hasil SKM tersebut. Nah, kalau ternyata misalnya topiknya itu sama antara triwulan 1 dan triwulan 3, berarti apakah spesifik substansinya sama? Jika sudah sama, seharusnya memang sudah dilakukan perbaikan atau review kembali terkait kebijakan yang mereka tanyakan. Seperti itu. Bisa jadi mereka menyampaikan permasalahan itu karena tidak sesuai dengan standar pelayanan, ya, karena bahasanya biaya kan. Harusnya biaya itu kan sudah standar.
seperti itu kan sesuai dengan jenis layanan yang mereka dapatkan. Seperti itu, Bu. Terima kasih Bu Resti atas penjelasannya. Mm-mm. Eh, Cukup, Ibu? Ya, sudah cukup. Baik, baik. Baik, Bapak Ibu. Nah, kami kembalikan ke teman-teman di organisasi. Terima kasih Mbak Resti dan Mbak Pina yang sudah menyampaikan Sebentar, nah, mungkin ada. Oke, siap. Sudah, silakan. baik begitu Bapak dan Ibu rekan-rekan dari perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim. Jadi harapannya eh, kita dapat melakukan perbaikan terhadap isian instrumen yang sudah dilakukan kemarin, dan bagi perangkat daerah atau yang belum mengisi dipersilakan untuk mengisi. Masih ada kesempatan sampai tanggal 30 November untuk kita melakukan perbaikan. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Resti, ada beberapa aspek yang perlu kita perkuat ya, terutama di inovasi, lalu ada di pengaduan, penanganan pengaduan, dan secara umum sih keenamnya dari yang itu merah. Jadi mungkin kita perlu perkuat untuk data dukungnya. Kalau misalnya memang kemarin ada data dukung yang tertinggal atau belum dilampirkan, bisa kita lampirkan nanti. Untuk catatannya akan kita di organisasi sampaikan, sehingga nanti Bapak dan Ibu dapat lebih mudah untuk melakukan perbaikan. Mungkin untuk pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya.